Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu mengenai pengenalan ruang bermetrik. Maka pada video ini insya Allah akan kita bahas beberapa contoh tambahan ya. Pada video sebelumnya mengenai pengenalan ruang bermetrik itu sudah diberikan 2 contoh. Nah, sekarang kita akan tambahkan lagi contoh kedua. 2 contoh kemarin itu di video sebelumnya itu diberi nomor contoh 0 dan contoh 1 ya. Makanya ini sekarang contoh nomor 2. Ini sebenarnya sudah disebut di video sebelumnya, hanya saja belum dibuktikan, yaitu himpunannya adalah R pangkat 2, lalu jaraknya antara 2 titik, 2 unsur di R2 ini didefinisikan seperti ini. Ya, ini seperti jarak atau panjang garis lurus yang menghubungkan antara titik A dan B. A-nya koordinatnya adalah X1, Y1, B-nya koordinatnya adalah X2, Y2. Jarak antara A dengan B dihitung dengan cara seperti ini, berarti sama saja seperti kita menghitung panjang garis lurus yang menghubungkan antara A dan B. Nah, kemudian kita lihat contoh berikutnya, yaitu R pangkat 3. Misalkan kita punya 2 titik A dan B dengan koordinat A adalah X1, Y1, Z1, B-nya X2, Y2, Z2, maka jaraknya didefinisikan sebagai, nah ini kita buat definisi gitu ya, X1 min X2 kuadrat, Y1 min Y2 dikuadratkan, plus Z1 min Z2 dikuadratkan, lalu diakarkan. Ya, tidak lain, ini adalah panjang garis lurus yang menghubungkan antara A dengan B. Seperti ini ya. Oke, dan kalau diperumum lagi, di R pangkat N, dengan misalkan kita tinjau ada 2 titik A dan B, dan koordinat dari si A itu adalah Si1 sampai Si-N, lalu B-nya koordinatnya adalah eta1 sampai eta-N, maka jarak antara A dan B didefinisikan seperti ini, sigma I dari 1 sampai N Si I min eta I dikuadratkan, lalu semua itu nanti diakarkan. Jadi bisa dilihat dari contoh nomor 2 ini, lalu nomor 3. Nah, kemudian sampai di nomor 4 kita bisa melihat bahwa contoh nomor 2 dan 3 ini sebenarnya hanya contoh kasus untuk yang nomor 4, yaitu untuk N-nya sama dengan 2, lalu kalau yang ini untuk N sama dengan 3. Nah, maka untuk membuktikan apakah memang contoh nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 ini adalah ruang bermetrik dengan metriknya seperti ini, maka kita cukup buktikan yang ini saja ya, yang contoh nomor 4 ini. Ruang ini dengan metriknya D4 seperti ini, kita buktikan apakah dia memang ruang bermetrik atau tidak. Kalau iya, ya berarti otomatis ini pun akan menjadi metrik di R pangkat 3, ini juga akan menjadi metrik di R pangkat 2. Ya, kita sekarang langsung saja membuktikan yang keempat ini. Ini saya hapus dulu. Jadi di sini saya gambarkannya kok cuma 3 koordinat. Ya, kita bisanya gambarnya 3 ya. 3 juga sudah nggak benar ya. Harusnya kan ini hanya 2 dimensi ya di dalam papan tulis. Sekarang kita masuk ke pembuktian yang syarat pertama, D1. Apakah D4AB itu yang sama dengan akar dari sigma I dari 1 sampai N Si I minus eta I dikuadratkan, itu nilainya lebih besar dari sama dengan 0, dan D4AB ini sama dengan 0 jika dan hanya jika A sama dengan B. Oke, sekarang kita coba lihat ya. Karena untuk setiap I untuk setiap I berlaku Si I minus eta I itu pasti lebih besar dari dikuadratkan ya, lebih besar dari sama dengan 0, maka sigma I dari 1 sampai N
si I minus eta I dikuadratkan itu juga pasti lebih besar dari sama dengan 0 ya, karena dikuadratkan maka tidak mungkin ini bernilai negatif ya, sisi sebelah kirinya ini, maka otomatis untuk setiap I nya dia kalau nggak 0 ya positif. Kemudian masing-masing I itu nanti semuanya dijumlahkan ya, otomatis juga tidak akan pernah negatif ya, sehingga D4 AB yang tidak lain adalah akar dari sigma itu I dari 1 sampai N si I minus eta I dikuadratkan, ini pasti juga akan lebih besar dari sama dengan 0 ya. Di sini non negatif, diakarkan juga pasti non negatif. Oke ya, jadi yang ininya sudah pasti terpenuhi, sekarang tinggal yang membuktikan yang ini. Kita buktikan arah dari kiri ke kanan dulu. Berarti kita asumsikan andaikan D4AB itu yaitu sama dengan akar dari sigma I dari 1 sampai N si I minus eta I kuadrat itu sama dengan 0 dulu. Maka akan kita buktikan apakah berlaku A itu sama dengan B. Ya, ini berarti ini untuk setiap A sama dengan si 1 sampai si N dan B nya itu eta 1 sampai eta N. Kemudian yang sekarang kita buktikan yang ini dari kiri ke kanan. Andaikan berlaku sebelah kiri ini, kita harus tunjukkan apakah berlaku A sama dengan B. Maka kita lihat kalau ini sama dengan 0, berarti ya ini di dalam akar ini adalah penjumlahan suku-suku yang tidak pernah negatif ya. Di dalam akar ini adalah penjumlahan suku-suku yang tidak pernah negatif. Maka kalau hasil penjumlahannya 0, pasti setiap sukunya haruslah sama dengan 0 ya. Berarti si I minus eta I dikuadratkan itu harus sama dengan 0 untuk setiap I. Maka kalau seperti itu berarti kalau dikuadratkan sama dengan 0 ya pasti tanpa dikuadratkan pun juga akan akan 0 ya, tanpa dikuadrat pun akan 0. Ini untuk setiap I. Oleh karena itu kita punya si I itu sama dengan eta I. Si I sama dengan eta I untuk setiap I. Dan ini tidak akan terjadi kecuali hanya jika A-nya sama dengan B. Gitu ya. Nah, maka sampai di sini kita sudah bisa membuktikan yang arah dari kiri ke kanan. Sekarang kalau arah dari kanan ke kiri, berarti andaikan ini kita biarkan ya. Andaikan A sama dengan B, maka ya ini harusnya tadi maka ya. Maka dan seterusnya gitu ya. Maka ya sebenarnya jika dan jika, tapi biar kalimatnya jelas gitu ya. Maka berlaku si I itu sama dengan eta I. Ini untuk setiap I. Maka si I minus eta I ya, si I minus eta I akan sama dengan 0 untuk setiap I. Lalu maka dalam kurung si I minus eta I dikuadratkan akan sama dengan 0 untuk setiap I. Maka sigma I dari 1 sampai N si I minus eta I dikuadratkan juga akan sama dengan 0 ya. Maka ini saya hapus. Maka D4 A, B yang tidak lain adalah akar dari ini
sigma I dari 1 sampai N si I minus eta I dikuadratkan juga akan sama dengan 0. Ya, selesai ya. Berarti dari kanan ke kanan ke kiri juga berlaku. Oke. Sekarang kita buktikan yang syarat kedua. Apakah D4A, B itu sama dengan D4B, A? Ya, apakah berlaku seperti ini? Nah, sekarang untuk setiap A, B, A-nya kita jelas dulu ya. A-nya adalah ini, C1 sampai Cn, dan B-nya adalah eta 1 sampai eta N. Maka kita punya apa? Kita punya D4A, B ini sama dengan akar dari sigma I dari 1 sampai N. Kalau A, B berarti adalah C1 CI minus eta I dikuadratkan. Padahal ini bisa kita rubah penulisannya menjadi apa? Sigma I dari 1 sampai N ini adalah eta I minus CI. Ya, CI. Nah, kuadrat. Sama saja kan? Ini ditukar posisinya sama saja karena nanti dikuadratkan. Sehingga padahal ini tidak lain adalah D4B, A. Oke ya. Jadi syarat kedua atau syarat simetrik juga berlaku. Oke. Selesai. Sekarang masuk ke syarat ketiga. Ini harus saya hapus. Termasuk syarat ketiga. Ini biasanya memang untuk pembuktian apakah sesuatu fungsi itu metrik atau bukan agak beratnya di syarat ketiganya ya biasanya. Yaitu membuktikan berlakunya ketaksamaan segitiga. Nah, sekarang apakah ya berarti apakah kalau misalkan untuk setiap A, misalkan A itu adalah X1 sampai Xn, lalu B itu adalah eta 1 sampai eta N, lalu C-nya itu adalah katakanlah zeta 1 sampai zeta N. Apakah ya D4AB kurang dari sama dengan D4 AC ditambah dengan D4 CB. Nah, seperti ini. Apakah berlaku ini? Nah, kita akan mulai proses pembuktiannya. Kita punya begini, untuk setiap I, ya, untuk setiap I, maksudnya I dari 1 sampai N, berlaku bahwa CI minus eta I itu akan kurang dari sama dengan CI. Oh, bukan ya, begini. Nilai mutlak ya. Nilai mutlak ini akan kurang dari sama dengan CI minus zeta I ditambah dengan zeta I minus eta I. Nah, ini biar beda harus perjelas ya bahwa itu CI. Ya, ini adalah ketaksamaan segitiga untuk metrik jenis yang diberikan di contoh pertama kemarin di video sebelumnya ya maksudnya. Jadi ini sudah tidak perlu kita buktikan lagi karena untuk setiap CI, eta I dan zeta I itu merupakan bilangan real atau anggota R. Nah, kemudian kalau ini kita kuadratkan, CI minus eta I dikuadratkan, maka juga tetap akan berlaku CI minus ketaksamannya tetap berlaku. Jadi ini CI minus zeta I ditambah zeta I minus eta I, lalu semuanya juga akan dikuadratkan. Ya, ini pernyataan seperti ini juga sudah disampaikan di video bagian pertama atau video tentang pengenalan metrik ya. Walaupun tidak dibuktikan tapi sudah disampaikan. Pada video itu ada ralat
Nah, perhatikan di bagian ralat itu kita menggunakan apa yang tertulis dalam ralat itu ya. Nah, sekarang ini coba kita urai ya, berarti kita akan punya begini. Xi I minus zeta I dikuadratkan ditambah zeta I minus eta I dikuadratkan ditambah 2 dikalikan Xi I minus zeta I dikalikan zeta I minus eta I. Lalu oke, sudah ya. Sekarang ini saya hapus. Kemudian kalau sekarang kita tulis D4 A, B sama dengan akar dari, atau D4 kuadrat dulu aja ya, D4 kuadrat berarti ini sama dengan sigma ya, I dari 1 sampai N ini ya. Ini kan bisa kita tulis sebagai begini nih, Xi I minus eta I dikuadratkan, kan sama ya. Maka kuadrat ini berarti akan kurang dari sama dengan ya, ini tuh kalau ini kita jumlahkan akan kurang dari sama dengan sebelah kanan ini, tapi juga harus kita ambil sigmanya ya, I dari 1 sampai N. Lalu ini adalah Xi I minus zeta I dikuadratkan plus zeta I minus eta I dikuadratkan plus 2 kalikan ini dia Xi I minus zeta I kalikan zeta I minus eta I. Oke. Ya, jadi kalau kita punya A1 kurang dari B1 dan kita punya A2 kurang dari B2, maka berlaku A1 ditambah A2 itu kurang dari B1 tambah B2 ya. Jadi setiap I-nya berlaku seperti ini itu kurang dari sama dengan sebelah kanan ini, maka sekarang kalau setiap I ini saya jumlahkan, maka akan kurang dari sama dengan setiap ini dijumlahkan gitu ya. Kita gunakan ini. Kemudian ini bisa kita urai saja sigma, maksudnya kita distribusikan ya sigmanya menjadi begini. I dari 1 sampai N ini Xi I minus zeta I dikuadratkan, lalu ditambah dengan sigma I dari 1 sampai N zeta I minus eta I dikuadratkan, lalu ditambah dengan 2 kalinya sigma ini dia, yaitu I dari 1 sampai N Xi I minus zeta I dikalikan zeta I minus eta I. Nah, sekarang bisa dilihat bahwa apa? Ini kan tidak lain adalah D4 dari A ke C dikuadratkan. Ya. Ini tidak lain adalah D4 A C dikuadratkan, atau begini, kita perjelas dulu ya. Ini kan bisa saya tuliskan menjadi begini. Menjadi dalam kurung saja nih, Xi I minus zeta I dikuadratkan. Yang ini juga sama ya. Bisa saya tuliskan sebagai zeta I minus eta I dikuadratkan. Nah, yang ini tetap, saya tetap tuliskan begini aja dulu ya, biar nggak capek nulisnya ya. Maka yang ini, suku pertama ini adalah D4 A ke C, tapi dikuadratkan. Karena di sini tidak ada akarnya kan, harusnya kan ini diakarkan. Nah, barulah ini D4. Tapi karena nggak diakarkan, berarti ini adalah D4 yang dikuadratkan. Begitu juga yang suku kedua, ini adalah D4 yang D4 dari C ke B yang juga dikuadratkan. Tapi kita masih ketambahan satu suku ini. Ya. Masih ketambahan satu suku itu. Nah, sekarang untuk
ngolah yang suku terakhir ini, suku ketiga itu, kita akan menggunakan ketaksamaan Cauchy-Schwarz ya. Ketaksamaan Cauchy-Schwarz. Nah, mudah-mudahan nggak salah nulis ya. Yaitu apa? Sigma UI VI I dari 1 sampai N itu kurang dari sama dengan sigma UI kuadrat I dari 1 sampai N ini dikuadratkan sama dengan sigma UI kuadrat dikalikan sigma I dari 1 sampai N VI di VI kuadrat ya, VI kuadrat. Nah, ini sebagaimana kita kemarin ya, di video sebelumnya, kalau A kuadrat kurang dari sama dengan B kuadrat, maka kemungkinannya ada dua macam ya, yaitu 0 kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan B, atau ya, atau A ke B kurang dari sama dengan A kurang dari 0, kan gitu. Nah, berarti ini juga kemungkinannya bisa 2 ya, kalau kita mau akarkan gitu ya, yaitu kalau diakarkan berarti tidak ada kemungkinan lain ya. Kalau diakarkan tidak ada kemungkinan lain jika sigma I dari 1 sampai N UI VI itu lebih besar dari sama dengan 0, berarti simpulannya, karena ini sudah pasti lebih besar dari sama dengan 0 ya kan, ini juga sama, pasti lebih besar dari sama dengan 0. Maka kalau ini lebih besar dari sama dengan 0 dan sebelah kanan juga lebih besar dari sama dengan 0, maka akan berlaku yang ini dia ya, yang ini. Jadi maka berlaku sigma I dari 1 sampai N UI VI ya kurang dari sama dengan akar sigma I dari 1 sampai N UI kuadrat dikalikan akar dari sigma I dari 1 sampai N VI kuadrat. Nah, gitu ya. Kalau berlaku begini maka kita dapatkan seperti ini. Nah, sekarang kita akan manfaatkan ini ya. Kita akan manfaatkan ini kalau asalkan ini berlaku ya, untuk menyelesaikan bagian suku ketiga ini, gitu ya. Untuk menyelesaikan suku ketiga ini. Nah, dalam hal ini si UI-nya itu adalah ini dia. Ya. Xi min zeta I ya. VI-nya adalah ini dia. Yaitu zeta I min eta I. Ya. Maka sekarang saya akan pindah ke atas saja. Jadi saya bisa tuliskan suku ketiga ini ya, berarti itu adalah 2 kalikan sigma I dari 1 sampai N lalu Xi minus zeta I dikalikan zeta I minus eta I itu adalah sama atau kurang dari ini ya, kurang dari sama dengan 2 dikalikan akar akar sigma I dari 1 sampai N lalu UI kuadrat, UI-nya berarti ini ya, berarti ini adalah saya tulis begini dulu, Xi minus zeta I kuadrat lalu dikalikan dengan sigma si VI kuadrat I dari 1 sampai N, VI-nya adalah yang ini, yaitu zeta I minus eta I dikuadratkan.
Nah, ini dapat kita tuliskan sebagai dalam kurung CI minus zeta I dikuadratkan. Yang ini juga bisa kita tuliskan sebagai zeta I minus eta I dikuadratkan. Berarti ini tidak lain adalah D4 A ke C. Ini tidak lain adalah D4 C ke B. Kalau begitu sekarang kita punya begini. Ya, tadi di sini kan D4 ya. D4 A, B. Oke, dikuadratkan. Itu kan? Maka lalu tadi di sini sudah kurang dari sama dengan ya, kurang dari sama dengan ini D4 A, C dikuadratkan. Kuadratnya taruh di sini aja ya. Lalu ditambah dengan ini D4 C, B dikuadratkan ditambah suku ini, tapi suku ini itu kurang dari sama dengan ini gitu ya. Berarti lebih kurang dari ini gitu kan. Atau lebih besar lagi daripada yang sebelah kiri ini. Tapi sudah kita tetap tulis di sini kurang dari sama dengan ditambah dengan 2 kali D4 A, C dikalikan D4 C, B. Nah, maka ini semua suku sebelah kanan ini dapat kita tulis menjadi D4 A, C ditambah D4 C, B. Ini semua kita kuadratkan gitu ya, yang sebelah kanan ini. Yang ini kita tulis D4 A, B kuadrat kurang dari sama dengan ini. Lalu karena masing-masing D4 AB, D4 AC, D4 CB itu semuanya non negatif ya, maka kita akan dapatkan bahwa D4 A, B ini kurang dari sama dengan D4 A, C ditambah dengan D4 C, B. Oke. Jadi berlakulah ketaksamaan segitiga bagi D4. Sampai di sini berarti kita sudah tuntas dalam membuktikan apakah contoh kedua dan juga contoh ketiga juga merupakan ruang bermetrik. Karena contoh keempat sudah berhasil kita buktikan. Ya. Baik, seharusnya kita akan membahas juga nanti yang contoh untuk C pangkat N. Lalu kita juga perlu mempelajari yang ruang L pangkat P atau L infinity begitu ya. Tapi untuk video kali ini kita cukupkan sampai di R pangkat N ini saja. Dengan metrik standar seperti ini biasanya orang nyebutnya ini metrik Euclidean. Baik, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.